Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dolalatun wa kulla dolalatin finnar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada diri saya dan jemaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang cerdik, hamba yang cendekia adalah hamba yang senantiasa faham bahwa seluruh apa yang bisa dia lakukan, tidaklah dia bisa melakukannya kecuali karena atas izin dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekecil sampai sebesar apapun yang kemudian kita bisa berada di bumi ini, bahkan bisa berkarya di bumi itu karena atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas seorang hamba yang kemudian dia tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal agar tidak meninggalkan doa ini ya sebelum salam, setelah tasyahud, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau kita kaji lebih jauh ya, misalnya ibu-ibu muda salihah rahimakumullah bisa gabung dengan surat yang kedua ayat 152. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Seorang yang dia bersyukur kepada Allah, senantiasa dia mengingat ya, tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, kecil ataupun besar, maka itu nikmat yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadikan dirinya berdaya di hadapan Allah sampai kemudian dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka disebutkan fadhkuruni adzkurkum ya, ketika Allah mengingat kita, maka nikmat yang Allah berikan lebih besar lagi. Maka ayat yang Bunda Salihah juga sudah hafal, surat yang ke-14 Ibrahim ayatnya nomor 7, la in syakartum la azidannakum. Ya, orang yang dia bersyukur kepada Allah itu, Allah akan menambah nikmatnya. Saya mungkin perlu mengingatkan lagi agar hati kita itu gampang untuk tunduk patuh kepada Allah. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau katakan orang yang bersyukur Allah berikan nikmat yang lebih lagi. Bunda Salihah perhatikan, bayi yang masih di dalam rahim bayi yang masih di dalam rahim itu mendapatkan jalan makan dari satu, yaitu dari plasenta ibunya ya. Bayi yang masih dalam rahim itu dia fitrah, dia senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian begitu dia lahir, ketika jalan makan itu diputus, ketika plasenta itu diputus, maka jalan makan Allah berikan menjadi dua, yaitu dari air susu ibunya sebelah kiri dan kanan. Ini harus menjadi keyakinan di kita. Rezeki itu bukan karena
sekolah, bukan karena pekerjaan, ndak. Rizki itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi yang tadinya jalan makannya cuma satu, ketika dia tetap fitrah, maka jalan makannya, ketika diputus jalan makan yang satu itu, Allah tambahkan nikmat. Tadilah azidannakum, Allah jadikan jalan makannya 2. Terus ketika dia usianya 2 tahun, dia belum ada dosa. Dia tetap bertasbih dengan cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Bayi senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bayi itu diputus jalan makannya yang 2, ketika dia disapih, tidak minum air susu ibunya, maka Allah merubah jalan makannya menjadi 4, yaitu air, kemudian susu yang ada, kemudian makanan yang berupa dari binatang, dan makanan yang berupa dari tumbuh-tumbuhan, menjadi 4. Dan kalau kemudian ketika setelah disapih dia tetap di atas syariat Allah, dia mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan kemudian tadi wa husni ibadah, jika membaguskan ibadahnya kepada Allah, maka ketika jalan makan yang 4 itu diputus, Allah nanti akan gantikan jalan makan menjadi 8. Karena pintu surga itu jumlahnya 8. Subhanallah, Buddha Sholih rahimakumullah. Maka coba apa harga kita sekarang? Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara bersyukur kepada Allah tadi, senantiasa mengingatnya. Maka kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikri, ya Allah berikanlah pertolongan kepadaku untuk aku senantiasa mengingatmu. Di mana saja kita harus mengingat Allah. Di surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat 191, Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mengingat Allah itu baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Kita nggak boleh memutus dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalil yang lain, kalau kita buka Arba'in Nawawi pada hadis yang ke-18, Allah Ta'ala Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Maka doa kita sebelum salam, setelah tasyahud, Allahumma a'inni ala dzikrika, kita mohon pertolongan kepada Allah untuk senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syukrika, dan senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kalau kita mensyukuri nikmat Allah, dari nikmat yang 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Masya Allah. Dan yang terakhir, wa husni ibadatika, sehingga dengan rasa syukur itu kita bisa beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda Sholihah rahimakumullah. Kemarin saya dikabari materi kita berlanjut baiti jannati, dan itulah kebahagiaan seorang wanita. Baiti jannati. Meskipun materi ini mungkin agak, kalau bahasanya itu agak menyakitkan gitu untuk ibu-ibu, tapi ya tetap saya sampaikan. Sebelumnya saya sampaikan dalam kitabnya Al-Fawaid juga, Ibnu Qayyim menceritakan ada seorang yang kaya. Kemudian karena kayanya, rumahnya besar, di depan rumah itu ada kolam yang cukup dalam. Kolamnya kira-kira kalau sekarang kayak kolam renang gitulah. Kemudian orang itu punya anak kecil. Anak kecil itu tentu senang main air. Ketika anaknya itu ada di tepi kolam dan dia bermain-main dengan air, kira-kira orang tuanya itu membiarkan atau mencegah anak itu? Tentu orang tua yang dia mencintai anaknya, maka dia akan mencegah anak itu bermain-main dengan air, karena anak itu bisa tenggelam. Demikian juga ketika kita melihat kebanyakan dari kaum muslimin yang pada hari ini, mereka belum paham kepada masalah agama, dan kemudian mereka tidak punya rasa malu kepada Allah, maka patut untuk kiranya karena rasa cinta kita kepada Bunda Sholihah semuanya, kita mencegah dari perbuatan itu. Sebagaimana tadi orang tua, karena dia mencintai anaknya, maka dia mencegah anaknya untuk bermain air. Tentu anak itu nangis gitu.
Dan kadang anak itu berontak gitu. Karena dia tidak tahu bahwa sesuatu itu membahayakan dia. Sama ya, mungkin ibu-ibu ada yang nggak cocok, nggak setuju gitu. Tapi ini kita sampaikan karena sebagai bentuk rasa cinta kita kepada kaum muslimin, yang kita berharap ya panjenengan akan mendapatkan kebaikan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah tulisan bagus ya, yang juga ada dalam kitab Madarijus Salikin, juga ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala. Beliau katakan sesungguhnya di dalam ad-dinul Islam seorang wanita itu sangatlah mulia. Ya, seorang wanita itu sangatlah mulia. Wanita itu diumpamakan sebuah perhiasan yang sangat mahal, perhiasan yang sangat berharga. Maka hadis Nabi SAW, beliau bersabda, harta yang paling berharga itu apa di dunia itu? Mar'atus solihah. Masya Allah, bukan emas, bukan perak, bukan permata ya. Jadi harta yang paling berharga itu ternyata apa? Mar'atus solihah. Dan bukan seorang laki-laki yang perkasa, juga bukan. Ini kabar gembira bagi Bunda Solihah rahimakumullah sekalian ya, bahwa harta yang paling berharga di dunia ini adalah mar'atus solihah. Maka seorang wanita di dalam ad-dinul Islam dimuliakan. Wanita sebuah perhiasan yang sangatlah dimuliakan, tidak ternilai harganya, bahkan tidak boleh disentuh oleh siapapun juga, tidak boleh dilihat oleh siapapun juga ya. Jadi ini kalau ibu-ibu ngerti, kira-kira ibu-ibu, jenengan naik mobil pribadi sama naik angkot lebih bagusan mana, Bu? Lah wanita itu bagi agama Islam itu seperti mobil pribadi, tidak boleh sembarangan orang naik, tidak boleh sembarangan orang memandang gitu, tidak boleh sembarangan orang menyentuh. Yang diperbolehkan hanyalah apa? Yang telah ada akad dengannya. Demikianlah kedudukan kemuliaan wanita di dalam syariat agama Islam. Dan ini karena memang cuci otak yang dilakukan oleh orang-orang kufar, sehingga ketika kita menyampaikan seperti ini dianggap kita kemudian melecehkan kaum wanita. Malah kita kemudian membuat kedudukan wanita sepertinya kayak terpingit begitu ya. Padahal itu sebuah kemuliaan yang nanti kalau kita kaji dengan benar, maka sungguh kehormatan, kemuliaan, bahkan kemudian kemanfaatan seorang wanita yang di rumah itu jauh lebih besar daripada wanita yang mereka itu berada di luar rumah ya. Hal ini memang berbeda dengan wanita kufar ya. Mereka murah harganya ya, setiap orang bisa memandang mereka ya, setiap orang bisa menyentuh mereka gitu. Bahkan bukan hanya dilihat, itu dilihat gambarnya sudah. Dan kalau kemudian kita melihat di mana-mana saja keadaan seperti itu ya, maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muliakan diri kita, jadikan diri kita sebagai harta yang paling berharga di dunia ini ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahi taala, hadis yang ke 1173 ya. Ibu-ibu nanti biasakan, mungkin besok kalau di sini sudah ada kajian rutin Senin, kemudian Rabu, kemudian Jumat ya. Coba kajian itu bukan hanya kajian yang kajian yang tematik, tapi kajian yang menambah ilmu kepada kita. Ya, karena memang sekarang harus lebih fokus ya. Ibu-ibu harus belajar, dan dengan belajar itu kemudian kita berusaha mengamalkannya. Jangan jadi wawasan. Ya, jangan ngaji itu hanya sebagai sesuatu yang ubiang-ubiung gitu, yang nanti kemudian tidak membentuk sebuah karakter. Ya, kita usahakan agar ini diri kita punya harga yang lebih tinggi nanti, lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, hadis yang ke-1173, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'atu auratun. Wanita itu adalah aurat ya. Fa idza kharajat istasyrafaha syaitan gitu.
Kalau seorang wanita itu keluar, maka syaitan pun mengintainya. Syaitan pun mengikutinya. Maka tadi baiti jannati, rumahku itu apa? Surgaku itu. Kalau jenengan keluar, maka sudah. Kalau ibu-ibu menggunakan dalil umum, ibu pakai dalil surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 208, ya. Ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Termasuk wanita di dalam rumah itu adalah udkhulu fis-silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Begitu jenengan keluar rumah, maka ittabi'us syaitan. Mengikuti apa? Syaitan, ya. Maka usahakan di sini. Tapi kalau keluar rumah, misalnya rumahnya dekat untuk ngaji, kalau rumahnya jauh ada mahramnya, masya Allah, ya, bermanfaat. Iya. Jadi wanita almar'atu auratun. Wanita itu aurat. Faida kharajat istasrafaha syaitan. Kalau dia keluar, maka syaitan itu akan mengikutinya. Syaitan itu akan mengintainya. Yaitu syaitan dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Dan jangan dikira ibu-ibu, saya nggak menarik Ustadz, saya udah tua nggak menarik. Nah, ketika wanita keluar rumah itu dibuat menarik oleh jin, dibuat menarik oleh syaitan, ya. Maka di dalam syariat agama Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan bahwa wanita-wanita yang mulia itu adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dengan dia banyak berdiam di rumahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita wujudkan rasa malu, ya. Di antaranya malu itu termasuk dari iman, ya. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya bahwa al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang, ya. Wa a'laha, cabang yang paling tinggi, qaulun la ilaha illallah, adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendah, imatatul adha anit tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u su'batun minal iman, dan malu itu adalah sebagian dari iman, ya. Maka Buddha Sholih rahimakunallah, kita berusaha ini memupuk rasa malu kita, ya, agar wanita menjadikan baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku, ya. Rasa malu bagi seorang wanita bukan hanya ditampakkan dengan cara berhijab, bukan hanya ditampakkan dengan cara menggunakan jilbab, pakai cadar, bukan hanya itu, ya. Jadi kalau pakai cadar itu hukumnya ada dua, ya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, dan jenengan boleh memilih, ya. Tapi yang dimaksud di sini rasa malu itu juga ditujukan wanita dengan cara dia berjalan, cara dia berbicara, cara dia memandang, cara dia berpikir, dan begitu banyak rinciannya, ya. Maka kalau kemudian wanita keluar rumah, cara berjalannya harus diatur, masya Allah. Padahal wanita itu senangnya kalau kemudian dia, misalnya kalau sekarang masih banyak yang dulunya belum belajar gitu, belum ngerti syariat agama Islam, jalan kayak Pragawati itu kan yang ditiru, Bu. Nek wong Jawa mlakune kan dalan sepur biasane. Tapi nek kaya Pragawati kan dalan semut gitu. Ya. Lah yang seperti itu kalau dia kemudian berjalan di luar rumah akan menjadi fitnah. Maka caranya berjalan saja sudah harus apa? Seorang wanita harus ngerti, paham. Kemudian caranya dia berbicara. Kalau dia keluar rumah, kemudian dia bertemu dengan, mesti bicara. Nah, caranya berbicara itu juga jangan sampai menjadikan orang lain mendapatkan dosa. Caranya memandang, bahkan caranya berpikir. Dan semua itu
ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, tidak akan didapatkan kecuali dengan belajar iman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan. Maka beliau katakan lebih lanjut, ya, Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Madarijus Salihin, ya, Madarijus Salikin, jangan bisa catat, wa ala hasabi hayatil qalbi yakunu fihi quwwatu khuluqil haya. Wa ala hasabi hayatil qalbi, dan di antara hidupnya hati, jadi tergantungnya kehidupan hati atau bagusnya kehidupan hati itu di dalamnya quwwatu khuluqil haya. Ya, di dalamnya itu terkandung apa? Hati yang senantiasa malu. Ya. Wa ala hasabi hayatil qalbi, hati yang senantiasa malu itu sesuai dengan apa? Kekuatan rasa malu yang ada di dalam hati itu. Atau disebutkan, ya, hidupnya hati itu, ya, hidupnya hati itu tergantung dengan kuatnya rasa malu yang ada pada diri seseorang. Ya. Wa qillatul haya'i, sedikitnya rasa malu, min mautil qulub, ya, itu diantara kematian apa? Hati, waruhi, dan rohnya. Jadi kalau rasa malu itu sedikit, itu menunjukkan hati itu semakin apa? Semakin tidak ada kehidupan. Ya, bahkan disebutkan hati yang mati, ya. Yang ibu-ibu bisa ingat ayat yang ke-7, surat yang ke-2, khatamallahu wa ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah walahum adzabun adim. Ketika hati itu wis mati, ya, hatinya itu sudah qalbun mayyitun, ya, hati yang mati, ya. Demikian juga, ya, ketika rasa malu itu tumbuh, rasa malu itu apa? Subur. Rasa malu itu semakin sempurna, maka hati pun menjadi semakin hidup. Ya, semakin tambah rasa malunya kepada Allah, maka semakin apa? Hidup rasa, hidup apa? Keadaan hati seseorang. Kemudian dilanjutkan lagi oleh beliau, al-haya'u fayab'asu alaihi quwwatul ma'rifatillah, ya. Rasa malu, sifat malu itu tergantung kepada seberapa besar pengenalan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Semakin besar ma'rifatnya dia kepada Allah, semakin besar rasa malunya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan membentuk sebuah karakter tadi itu. Tidaklah dia akan keluar rumah kecuali memang dalam keadaan yang mengharuskan dia keluar rumah, ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, bersabda tentang wanita agar memupuk rasa malu, ya, karena wanita itu aurat tadi, al-mar'atu auratun. Wanita itu aurat. Kalau kita punya rasa malu, maka kita akan berusaha menutup diri kita. Ya, jadi benar-benar nanti dijadikan baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku. Karena apa? Tadi disebutkan faida kharajat, kalau seorang wanita itu keluar, maka dia harus mengatur, ya, agar cara berbicaranya dia tidak menimbulkan dosa, cara berjalannya dia tidak menimbulkan dosa, cara berpikirnya dia juga tidak menimbulkan dosa, ya. Nanti ibu-ibu akan tahu juga hadisnya, keluar rumah ke masjid saja. Loh, ke masjid itu kan niatnya untuk beribadah. Ke masjid itu kan niatnya mesti untuk sholat gitu kan, ke masjid. Ternyata itu kita tidak boleh kalau ada mudorotnya. Maka seorang wanita itu sebaik-baik sholatnya itu di rumah. Bunda Soleh, ada sebuah hadis, saya tanya, mungkin ada yang pernah haji atau umrah, sholat di masjid Madinah itu berapa kali pahalanya, Bu?
dengan sholat di masjid yang lainnya? Berapa kali? 10, 100, 1000, 100.000, 1 juta. Berapa, Bu? Ya 1000 kali. Jadi sholat di Masjid Madinah itu pahalanya 1000 kali sholat di masjid yang lainnya. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Aisyah nih, Ummul Mukminin, seorang sahabiah hadim, ya, sahabiah yang besar. Ya, ketika dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sholat di Masjid Madinah tentunya, yang pahalanya 1000 kali lebih baik daripada sholat di tempat lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjidmu. Nah, kemudian sholatmu di rumahmu, di kamarmu itu lebih baik daripada sholatmu di rumahmu, di ruang tamumu. Masya Allah. Terus artinya kalau wanita, ini kan nanti ujung-ujungnya sampai kepada Ustadz, besok itu Ramadan, bagaimana kami, gitu kan? Nah, mesti ngono pertanyaannya. Lah nek wis jawabannya sudah seperti ini, jenengan bisa bantah meneh. Alasannya mesti ada saja. Ya wis, Ustadz itu rasa jawab lagi sudah. Kaidahnya di situ. Ya. Jadi ndak usah kemudian Ustadz kalau di rumah sholat sendiri ngantuk. Lah jenengan pengen mlebu surga sing VIP apa surga sing tingkatnya bawah, gitu kan? Kalau ingin yang VIP ya berdayakan diri kita. Delok HP orang ngantuk, wak sholat ngantuk. Nek ning masjid maksudnya apa? Nanti ben ora ngantuk. Nanti ya itu fitnahnya besar. Ya. Bunda Sholihah rahimakumullah, ya. Maka saya ingatkan tadi, ternyata sholatnya Aisyah di kamarnya itu pahalanya lebih besar daripada sholatnya dia di Masjid Nabawi. Nah, ini tentang keutamaan seorang wanita. Lah, pola pikir yang seperti ini kalau disampaikan ibu-ibu kira-kira gimana, Bu? Ngaji yuk saya terkungkung saya gitu. Setiap hari yang dilihat kiri tembok, kanan tembok, wis ora entuk nonton TV. Gitu. Wis ora entuk nonton TV, ora entuk metu. Wis kaya hidup di dalam penjara. Wah. Ya karena dia belum ngerti rasa malu tadi. Ya, dia belum ngerti bahwa apa? Bahwa dia itu harta yang paling berharga. Ya, coba kalau ibu-ibu itu terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa berzikir, hati senantiasa itu apa? Mentaati Allah dan Rasulnya. Ora metu saka omah itu sebuah keindahan. Ya, sebuah kenikmatan. Maka saya sampaikan kembali, ibadah itu ada berapa macam, Bu, bagi seseorang? Jangan eling-eling lagi. Bagi orang-orang yang imannya kecil, maka ibadah itu sebagai beban. Meningkat lagi, nomor 2, wis ngerti, ya, ibadah itu sebagai kewajiban. Ya. Meningkat lagi, imannya tambah tebal, ibadah sebagai kebutuhan. Nah, ketika puncaknya iman, maka ibadah itu sebagai apa? Kenikmatan. Nah, ini makanya di rumah itu, Masya Allah, itu kenikmatan bagi orang-orang yang sempurna di dalam imannya. Orang kok malah terus kuper. Maka baiti jannati. Ini karena kita dulu itu, kalau apa, guru-guru kita menceritakannya wis beda meneh kan. Kecil menabung, nanti kalau dewasa dapat untung, wah bisa keliling dunia gitu ya. Keliling dunia ya boleh kalau dengan apa? Dengan mahramnya, dengan suaminya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kisahnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam rahimahullah taala. Ketika beliau dimasukkan ke dalam penjara, maka beliau katakan al-musibatu ni'matun. Di penjara itu menjadi nikmat bagi dia. Karena itu merupakan surga bagi beliau rahimahullah ta'ala. Kalau di luar matanya berbuat dosa, tangannya bisa berbuat dosa, kakinya bisa melangkahkan kepada perbuatan dosa, di penjara lisannya hanya berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca Al-Qur'an, matanya tidak memandang perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tangannya, kakinya tidak bergerak untuk perbuatan dosa dan maksiat karena terkungkung dalam penjara itu. Tapi bagi dia al-musibatu nikmatun, itu merupakan nikmat yang paling besar.
Bunda Salihah rahimakumullah. Ya. Terus Ustaz berarti memang orang untuk metu blas Ustaz. Ya boleh keluar. Nek orang untuk metu orang masak ke garwani nanti. Tapi paling tidak keluarnya itu pada perkara-perkara yang memang harus keluar. Kalau tidak keluar ya tidak bisa berjalan gitu kan. Kehidupan rumah tangga bisa berjalan. Tapi tidak sebagaimana yang sekarang kebanyakan dipahami oleh wanita. Dengan gender, dengan emansipasi, dengan yang lainnya. Ya. Maka bukan seperti itu Islam mengatur seorang wanita. Karena wanita itu mulia. Wanita itu barang yang berharga. Dan kita kembali kepada materi kita. Baiti jannati, rumahmu itu adalah surga. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini ibu-ibu yang berangkat ngaji ben tadi saya mengatakan seperti ini sebagai rasa cinta tadi. Ketika seorang orang tua melihat anaknya yang berada di sisi kolam, anaknya masih kecil, sampai naik kecebur gitu kan, karena cintanya orang tua kemudian melarang anaknya gitu. Nabi SAW bersabda, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam sunnahnya, juga Abu Dawud dalam sunnahnya, Tirmidzi dan Ahmad dalam musnadnya, ya. Ayyumam ra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu mirrihiha fahiya zaniyatan, ya, fahiya zaniyatun. Insyaallah ini perhatikan ibu-ibu. Ayyumam ra'atin, siapa saja seorang wanita ista'tarat, mengenakan, ini maknanya menggunakan parfum. Famarrat, lalu dia melewati ala qaumin, atas kaumnya, kaum laki-laki. Liyajidu min rihiha, yang kemudian laki-laki itu mencium bau harum dari wewangian itu, fahiya zaniyatun, maka perempuan itu adalah perempuan pezina. Saking ininya, saking kencengnya. Ini jenengan hati-hati. Lu terus yo isin to tat. Nek orang go minyak wangi terus bau, makanya di rumah saja. Makanya di rumah. Lo nek terus pergi ke mall sama suami, ya pergi ke mall sama suami yo tetap nggak boleh pakai parfum. Ini yang menakutkan kita kan tadi, yang disebutkan ternyata dia disebut sebagai seorang pezina. Sebabnya apa? Ya, Al-Imam Al-Munawi rahimahullah taala dalam Fathul Qadir, dia mengatakan wal mar'atu idza sta'tarat famarrat bil majlis faqad hayyijat syahwatur rijal bi atrafiha. Bahkan seorang wanita yang menggunakan parfum, kemudian mereka melewati sekumpulan laki-laki atau melewati laki-laki, kemudian laki-laki itu terbangkit syahwatnya, kemudian melihat menjadikan ala nadri ilaiha, laki-laki tadi itu melihat wanita itu, fakullu may yanzuru ilaiha faqad zana bi ainihi, ya. Maka setiap kepadanya, maka matanya telah berzina. Dan disebutkan fayahsirulaha ismun, maka bagi wanita itu juga dosa. Sebabnya apa? Li'annaha hamalatu ala nadri ilaiha, karena wanita itu menjadi penyebab seorang laki-laki tadi melihat dia. Ya Bu, para medeni itu, saya sampaikan lagi nih, ya, jenengan berpikirlah seperti Ibrahim An-Nakhai. Ada kisah Ibrahim An-Nakhai itu imamnya negeri Kufah. Ya, beliau seorang yang buta. Dia seorang tabi'in akbar. Bismillah. Dia setiap kali pergi ke masjid, dia itu punya penuntun. Dia punya penuntun. Nah, suatu ketika penuntunnya itu nggak datang. Di waktu sholat maghrib, mau sholat maghrib penuntunnya nggak datang. Lalu beliau punya murid, orangnya rabun. Ngerti rabun ya Bu ya? Rabun itu rodok blawur. Blawur itu nek waktu sore biasa nih, penyakit rabun itu. Nah, karena nggak ada yang nuntun, orang yang rabun ini menawarkan diri, ya Syekh, aku yang nuntun kamu ke masjid.
Maka Ibrahim An-Nakha'i ini seorang yang alim, seorang yang cinta kepada kaum muslimin yang lain, yang jangan sampai perbuatan yang dia lakukan itu menjadikan orang lain berbuat dosa. Apa kata Ibrahim An-Nakha'i? Ibrahim An-Nakha'i, tidak apa-apa engkau yang nuntun aku, tapi jangan lewat seperti jalan biasa. Jangan lewat jalan yang biasa, lewat jalan yang lain. Maka muridnya yang rabun ini terus bertanya, mengapa harus lewat jalan yang lain? Gitu. Maka Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, kalau orang umum melihat saya buta, yang nuntun kamu orang yang rabun, maka orang itu akan cenderung mesti ngerasani kita. Paham? Ibu-ibu? Coba, sing dituntun orangnya buta, yang nuntun orangnya rabun. Mesti, nah kok golek menggawian kan gitu, orang awam tuh kan melihatnya seperti itu lah. Ibrahim An-Nakha'i tidak ingin muslim yang lain mendapatkan perbuatan dosa dari perbuatan yang dilakukan oleh dia. Nah, maka sama tadi, seorang wanita yang dia cinta kepada saudaranya kaum muslimin laki-laki, maka dia tidak ingin kemudian orang itu mendapatkan perbuatan dosa. Maka seorang wanita berdiam di rumah itu, masya Allah, sudah mencegah dari perbuatan dosa dari kaum muslimin yang lainnya, ya. Maka kemudian disebutkan fa'idan hiya sababu zanahu bil aini fahiya aidun zaniyatun. Ya, kalau begitu maka dia seorang wanita tadi menjadi penyebab seorang laki-laki berzina dengan matanya. Ya, fahiyah, dan dia seorang wanita itu aidon juga zaniyatun, adalah seorang pezina, orang yang berzina dengan matanya. Waliyadzubillah. Ya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali jenengan gambaran rumahku surgaku itu kemudian semakin kokoh gitu. Ya. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hatinya hidup tadi itu, yang punya rasa malu tadi itu, ya, kalau dia dikandani seperti ini, ya dia tidak marah. Dia tidak marah, karena orang yang hatinya hidup itu ketika disampaikan kepada dia apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka hatinya bertambah dekat. Bunda Sholihah bisa buka di surah yang ke-24, ya, surat An-Nur ayatnya 51. Ini mengingatkan penjenengan kalau taklim biasakan bawa mushaf. Kalau mushaf agak berat, nek HP ada Al-Qur'annya, HP-nya dibuka Al-Qur'annya. Kemudian bawa buku, bawa pena, ya. Jadi dicatat. Setelah dicatat, kalau ada yang kurang pas ditanyakan lagi kepada ustadznya. Di rumah di murojaah, ya, di rumah kemudian bahkan kemudian diingat-ingat sehingga ilmu itu betul-betul nanti kita bisa mengamalkannya, ya. Surah yang ke-24 surat An-Nur ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama qaulul mu'minina idza du'a ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Ya. Hati orang mukmin yang dipenuhi dengan rasa malu kepada Allah, hati seorang wanita yang merindukan surga, gitu. Apabila dia diseru kepada Allah dan Rasulnya, diminta untuk berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perkataannya sami'na wa ata'na. Lisannya mengucapkan sami'na wa ata'na. Hatinya yakin bahwa ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya ini akan menjadikan kebaikan bukan hanya bagi dia, tapi juga bagi kaum muslimin yang lain. Jadi Bunda Sholihah rahimakumullah, ya, jadi ketaatan kita baik secara pribadi, ya, kepada Allah dan Rasulnya itu pasti akan menjadikan kebaikan bagi kaum muslimin secara menyeluruh, ya. Di ayat yang lain, ya, surat yang ke-8, kalau tadi surat 24, ya, hati itu harusnya kalau diperintahkan dengan perintah Allah dan Rasulnya, berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, itu sami'na wa ata'na, dan mereka pasti falah,
Ya, dia falah, dia bahagia, dia beruntung. Ya. Di ayat yang lain, surat yang ke-8, ayatnya ayat 24 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu sifatnya bagaimana? Istajibu lillahi walir rasuli. Kabulkanlah kalau Allah meminta kepada kalian. Penuhilah kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kalian. Apa yang diminta? Idza da'akum, apabila Allah dan Rasulnya menyuruh kepada kalian, lima yuhyikum, kepada perkara yang menghidupkan kalian. Maknanya apa? Menghidupkan hati kita. Maka lebih besar rasa malu tadi, ya, karena orang yang dia tambah besar rasa malunya itu pasti tambah besar ma'rifatnya dia kepada Allah, tambah besar hidupnya yang apa? Kehidupan yang ada di dalam hatinya. Ya. Karena seseorang yang dia menerima seruan Allah dan Rasulnya, maka yuhyikum, semakin hidup pada diri dia, maknanya kehidupan hati. Wa'lamu, maka ketahuilah, anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah itu membatasi antara seseorang dengan hatinya. Ya, maka rasa malu yang bertambah besar tadi. Ya, jadi jenengan misalnya kalau saya bacakan hadis tadi kan jadi menyakitkan, ya kan? Karena orang yang keluar rumah pakai parfum sehingga laki-laki itu mencium bau parfumnya sampai ngerti, itu ternyata menjadikan apa? Kita sudah dituduh sebagai pezina. Waliyadzubillah. Apa gelem jenengan? Ya mesti nesu mesti kan. Ustaz kok penak ngomong ngono gitu. Makanya tahan diri kita, tumbuhkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tadi disebutkan ya, wa'lamu anallah, maka ketahuilah oleh kalian anallah, sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu membatasi. Nah, rasa malu tadi itu akan membatasi seseorang untuk keluar rumah. Rasa malu tadi akan menghidupkan hatinya ketika dia tadi menerima seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa annahu ilaihi tuhsyarun, ketahuilah ya, kita itu besok akan dibangkitkan. Kita itu akan dikumpulkan. Yang mengumpulkan siapa, Bu? Pak Lurah apa Pak Gubernur? Allah Subhanahu wa taala. Lah nek sing ngumpulke Pak Gubernur, jenengan wis duwe kartu BPJS, wis duwe KTP, wis duwe iki, oke-oke saja. Sing ngumpulkan itu Gusti Allah, Bu. Kartu BPJS wis tidak berlaku. Ya, SIM jenengan juga tidak berlaku. Jenengan duwe apa? Duwe kredit card sing banyak juga tidak berlaku lagi. Yang berlaku itu ketakwaan seseorang, dan ketakwaan itu dibangun dari rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Bunda Salihah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian menyampaikan pada hadis yang lain, ayyuma imra'ah ya, ayyuma imra'atin tatibat summa kharajat ilal masjid lam tuqbal laha sholata hatta taghtasil. Ini hati-hati banget ini, Bu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya ya, hadis yang ke-2444. Jadi kalau ibu-ibu pakai HP itu jenengan udah punya ensiklopedia hadis, ya bisa dicek di situ. Ya, jenengan bisa buka ya, ensiklopedia hadis itu ya orang bayar itu. Apa namanya itu? Apa seneng itu nek di Play Store bisa diambil itu ya, bisa diinstal ya. Ya, jenengan nanti akan ngecek ya. Bisa ngecek ya. Disebutkan ayyuma imra'atun, siapa saja wanita ya yang disebutkan tatibat, yang dia membaguskan atau memakai minyak wangi, summa kharajat ilal masjid. Insyaallah. Kalau wanita itu perginya ke masjid, kira-kira kalau wanita ke masjid apa, Bu, yang dilakukan, Bu? Ngijul ke sandal?
Tidak mungkin gitu kan. Mesti inginnya sholat gitu, Masya Allah. Inginnya sholat wanita ke masjid itu. Dan berapa banyak kita itu pengennya kebaikan, tapi ternyata kita tidak mendapatkan kebaikan. Ya, maka ini perhatikan ini. Seorang wanita yang dia memakai minyak wangi, ya, kemudian dia pergi ke masjid, lam tubal, tidak akan diterimalah baginya wanita itu sholatnya hatta taghtasil, sehingga dia itu mandi. Nah, padahal jenengan inginnya menghormati wanita yang lain. Nah, pakai parfum pergi ke masjid. Nah, ini ada yang kemudian berdalil, Ustaz, kalau ke masjid suruh pakai pakaian yang bagus, suruh pakai wangi-wangian. Niku piantun kakung Bu, boten panjenengan. Jawabannya gitu. Nah, iki ben sesuk ben wah melu ngaji Ustaz iki saiki masjid sepi, wong-wong wedok-wedok ora ono sing mangan ning masjid gitu. Ya, masjid biar diramaikan yang laki-laki, rumah diramaikan oleh ibu-ibu, karena baiti jannat. Itu suaminya pulang itu ya seneng, wah rumahnya digo maca Quran. Nah, coba besok ibu-ibu Ramadan baca Quran pakai pengeras suara. Kira-kira diapik kira Bu suaranya? Wah, sing biyen wis tau melu gambus ya suaranya kayak Ida Laila, kayak Eli Kasim, kan gitu toh. Sing biasanya terus dibagus-baguskan. Lah, itu maka disebutkan seorang wanita itu aurat. Ya, ingat Ibu ini, seorang wanita pergi ke masjid, dia pakai parfum. Ternyata sholatnya tidak diterima sehingga dia mandi. Coba seberapa banyak wanita yang pergi ke masjid yang tidak tahu hadis ini? Bahkan sahabat yang mulia Umar bin Khattab, khalifah keberapa Bu Umar, Bu? Khalifah yang nomor 2, Umar bin Khattab, ya. Dia mengatakan tahrajna mutatayyibat fayajidur rijal rihukunna wa innama kulu barrijal inda an wafihim ahrajanna tafallat. Tahrajanna, kalian para perempuan yang keluar kemudian menggunakan minyak wangi mutatayyibat, dan fayajidu, kemudian menjadikan ar-rijal, laki-laki itu rihukunna, mencium bau kalian, ya, maka disebutkan sesungguhnya hati laki-laki ditentukan oleh bau yang dicium oleh hidungnya. Oh, jenengan ngerti kelemahannya apa? Kelemahannya laki-laki. Terus saya tanyakan lagi, kira-kira ibu-ibu itu bersolek pakai parfum ketika mau keluar rumah atau ketika mau masuk kamar dengan suaminya, Bu? Saya alhamdulillah wa syukrulillah, saya akan berbahagia sekali Ustaz. Sekarang saya berubah Ustaz. Saya pakai parfum, saya bersolek, saya pakai pakaian yang bagus itu kalau mau masuk kamar bersama suami saya. Kira-kira kalau ibu berlaku seperti itu, suaminya tambah seneng nggak, Bu? Tambah senang, sesuk tanggal 4 tambah bayarannya. Ya memang harusnya seperti itu. Bersoleknya seorang wanita itu di rumahnya. Untuk siapa? Untuk suaminya. Maka wanita yang baik siapa? Ketika ditanya Rasulullah SAW, itu wanita yang baik itu ketika suami melihatnya maka menyenangkan hatinya, dan seterusnya. Jadi Bunda Sholih rahimakumullah, ya, takutlah tadi ternyata seorang wanita, ya, dengan parfumnya atau dengan jalannya atau dengan metode cara berpikirnya, bicaranya itu menjadikan seseorang laki-laki itu kemudian apa? Bisa berbuat dosa. Al-Haisami dalam kitabnya Yawajir an I'tiraf al-Kabair, beliau menyebutkan, ya, keluarnya seorang wanita min baitihi, dari rumahnya, min baitiha, ya, dari rumahnya, dengan mengenakan wangian tatyib, ya, memakai wangi-wangian, kemudian sambil berhias, maka disebutkan termasuk dosa besar. Walau meskipun suami mengizinkannya.
berpenampilan seperti itu. Coba berapa banyak? Itu suaminya itu namanya dayuts, ya Bu ya. Suaminya termasuk orang yang tidak akan mungkin masuk surga. Sekarang berapa banyak suami yang bahagia ketika ketika istrinya itu tampil di depan umum, terus orang-orang memujinya. Wah, garwane jenengan iki pancen jempole loro tangan terus loro sikil jempol kabeh. Wah, laki-laki itu bangga. Maka dia termasuk siapa? Dayut. Tidak akan masuk surga seorang laki-laki yang membiarkan istrinya seperti itu. Ya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat perkataan Al-Imam Al-Haisami dalam kitabnya Az-Zawajir an I'tiraf Al-Kabair. Keluarnya wanita dari rumahnya dengan mengenakan wewangian, dengan menghias diri termasuk dosa besar meskipun suaminya mengizinkannya. Wah, terus ibu wis rada ana iki kak sesuk nek walimahan wis ora iso dandan meneh. Terus kira-kira kalau ora iso dandan, jenengan mesti gimana, Bu? Wis lebih baik saya mangkat kowe, Pak, aku ora mangkat gitu. Nah, dia kan berdiam di rumah. Memang yang diinginkan syariat seperti itu. Bahkan doa panjenengan di rumah panjenengan untuk mempelai berdua, untuk saudara panjenengan itu lebih utama daripada keluarnya kita dengan bertabarruj, dengan mengenakan minyak wangi. Padahal sudah berjilbab itu. Dengan berdandan, apalagi nek ning omah ora tau dandan, kemudian pada saat walimah baru dandan seapi-api. Nah, dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lain lagi kalau kita melihat kepada orang yang lebih umum lagi, tambah dosanya tambah banyak. Ono sing rambutnya disambung dosa, alisnya dicukur dosa, gitu kan. Coba berapa banyak. Bahkan yang tidak pakai jilbab itu sampai wajahnya itu dikerik. Nek sing Bunda Soleha yang masih muda-muda orang ngerti mungkin. Nek sing wis sepuh-sepuh ngerti, yang kerja di nganten itu dikerik. Ya, itu juga tidak diperbolehkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kok sudah jam 10 ya, Mehan ya? Kita sampai jam berapa, Bu? Biasanya 1 jam. 10:30. Ya. Jadi saya sampaikan kembali, Bunda Salihah rahimakumullah, ya. Kadang hati kita masih menolak, ya. Kadang hati kita masih menolak seperti kok gitu tuh, kok angel menolak Islam. Ya karena selama ini kita tidak mendapatkan kehidupan kita dari Islam. Kita mendapatkan kehidupan kita dari orang-orang yang sebetulnya malah membenci Islam. Kalau kita mendapatkan kehidupan kita dari Islam, maka sungguh wanita itu dimuliakan di dalam syariat agama Islam. Rumah itu menjadi surganya dia. Ya, karena di rumahnya itu, coba, lahir tokoh-tokoh yang luar biasa. Kalau jenengan ngerti siapa Soekarno, siapa Sudirman, lahir dari seorang ibu yang mereka itu ada di rumah mereka. Ya. Ketika kemudian ibunya sibuk sekarang di luar rumah, maka yang terjadi anaknya gimana, Bu? Ustaz, saya itu udah bertanggung jawab, anak saya itu udah tak masukkan ke pondok. Lah mulane jenengan nglebokke anak ning pondok ki ben iso jeng-jeng terus gitu. Jadi anak itu dilebokke ning pondok, ora ning omah, mergone ibu-ibu itu maunya jeng-jeng terus. Ya sekarang dibuat tok, Bu. Wah, ngajine tadabbur alam. Kemana ke Tawangmangu? Lah kira yo piye to kuwi? Saya tuh pernah ketemu ibu-ibu. Jadi saya waktu itu pergi ke Solo gitu. Ada pengajian ibu-ibu, tidak tak sebutkan ya. Itu rombongan, mobilnya 2. Mobilnya bagus-bagus semua. Loh, Bu, dari mana? Habis pengajian jalan-jalan Ustaz. Loh, jenengan sampai Solo dari Semarang ini rumangsane radoso to, Bu gitu. Loh, dari Semarang ke Solo rombongan kan bareng-bareng Ustaz. Nah, ternyata gitu. Jadi nek wis ngono kuwi ya ibu-ibu wah ngaji angel menek Islam dengan cara seperti itu ya karena kita cinta kepada panjenengan agar panjenengan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita ingin ya, kehidupan itu tidak lama, Bu. Hidup di dunia itu enggak lama ya. Paling-paling hanya 70 tahun. Itu pun kita merasakan sekarang, kalau kita sekarang usia kita sudah 50 tahun,
tinggal sebentar lagi. Dan Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Sekiranya mulai hari ini kita berusaha tidak keluar rumah, kita hanya di dalam rumah itu kita sudah mendapatkan kenikmatan yang besar. Ya, rumah panjenengan ada AC-nya, jenengan punya HP, masih bisa nelpon rekannya dan seterusnya. Ya. Maka jadikanlah budaya malu dalam diri kita kepada Allah, yang kemudian dengan rasa malu kita itu ternyata lebih banyak yang selamat kaum muslimin. Ya. Dan tadi saya ingatkan, ketakwaan seseorang, kebaikan seseorang, ibadah seseorang, keadaan hati seseorang yang senantiasa bergantung kepada Allah, itu menjadikan turunnya barokah Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan yang besar. Seulang seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Ummu Ismail, kemudian Nabiullah Ismail, mereka mulai dari sebuah keluarga yang beriman kepada Allah. Maka Allah kemudian memberikan kenikmatan yang besar, bukan hanya bagi mereka tapi juga kepada seluruh manusia. Maka hendaknya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melakukannya itu. Ya, paling tidak kita punya peran, ya, kita punya kontribusi untuk kemudian Allah menurunkan keberkahannya kepada kita semuanya. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu, nanti boleh tak lanjutkan, pertanyaannya banyak. Kasiran dia. Monggo ibu-ibu, seperti biasanya kalau sudah ada hidangannya didahar, atau ada unjuan atau ada keletian. Ibu biasanya itu kalau ngaji sambil kletis-kletis itu senang. Bismillah, mohon penjelasan Ustadz, bagaimana kalau wanita melaksanakan umroh atau haji, apakah juga lebih baik sholat di hotel atau bagaimana Ustadz? Ini melihat keadaan, Bu. Jadi kalau di hotel itu bahaya, karena banyak hal yang saya pernah mendapatkan perkara seperti itu, maka ikut suaminya ke masjid. Tapi kalau bisa aman, maka di hotel lebih utama. Tetap lebih utama. Bagaimana hukumnya perias pengantin? Kira-kira gimana, Bu, perias pengantin, Bu? Ya kalau yang dirias pengantin wanita, kemudian dia merias wanita, kemudian pengantin wanita tidak diperlihatkan di umum, hanya pada saat walimah saja, ya tidak apa-apa. Ya. Tapi biasanya ngerias pedok, ngerias sing kakung ora, Bu? Nah, dosa ini ditanggung sendiri. Jadi saya membolehkan tadi itu, mengatakan boleh karena dia merias wanita. Tambah angel tadi ya. Itu berarti aku nek di tim ngono kudune 2, rias kakung sama rias. Wong lanang sapa sing iso? Lah laki-laki itu memang tidak harus dirias kok gitu kan. Kono adus gitu aja wis rampung, kayak kupluk karo jas wis rampung kok. Yeah. Semoga ini yang bertanya ini cepat-cepat umroh terus haji ya, insyaallah. Dan ibu-ibu semua. Sekarang katanya haji Bu, umroh lebih mudah. Ini alhamdulillah Ustaz Haris berangkat umroh ini, Bu. Kita doakan dan kita juga banyak saya juga ngomong saat kita didoakan ya dengan jenengan berangkat umroh gitu. Semoga beliau diberikan kemudahan dan bisa kembali lagi untuk ngajar. Nah, ini pertanyaannya ini jane ora tak waca. Ning karena ndak tahu saya ora apa-apa ya. Jadi saya sampaikan, ibu-ibu kalau ada kekurangan dari suaminya jangan dibuka aibnya. Elek-elek itu ya bojone dhewe gitu loh, Bu. Ya, jadi ini bismillah ditanyakan bagaimana menata hati kepada suami agar selalu patuh dan taat sedangkan beliau belum mempunyai sifat tanggung jawab dan pemimpin. Lah kok gelem biyen dipek di dalam rumah tangga? Jawaban saya ya hanya satu, Bu. Jenengan wis krungu, tok diulang-ulang meneh ben jenengan mudeng. Jenengan itu tidak lebih baik dari Asia dan suami jenengan itu tidak lebih buruk dari Fir'aun. Asyah taat ndak kepada suaminya, Bu? Nah, wis jawabannya wis rasa angel-angel. Walaupun bagaimana saya membela suami jenengan gitu kan. Taatlah. Meskipun suami bagaimanapun juga ketaatan penjenengan itu yang menjadikan kebaikan suami, ya.
Bila seorang wanita lebih banyak berdiam diri di dalam kamar, menarik diri dari kehidupan sosial bahkan dengan keluarganya, bagaimana Ustadz sikapnya? Yo baik. Neng biasa nih, ini apa yang saya sampaikan tadi itu digunakan karena jadi kan utangnya akeh ora iso nyaur utang. Terus nganggo pendapat Ustadz, saya ngapain gini ngomah terus ning jero kamar terus ora saya buka kene ora tamu. Lebu mergone utangnya akeh urung dibayar, ya jangan gitu. Ya, jadi memang seorang wanita itu lebih bagus, cuma ibu-ibu nggih sama. Jadi kalau kita bisa menjadikan kebaikan bagi orang lain ya dengan keluar rumah tadi itu ya, maka keluarlah dengan tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain. Kalau memang harus agak jauh maka ajaklah mahramnya. Bisa ngajak suaminya, bisa ngajak apa? Putranya, bisa ngajak paman atau apa? Adiknya dan seterusnya. Jadi memang wanita di rumahnya itu lebih utama. Sebagaimana Maryam. Jadi kan nanti bisa buka, ibu-ibu. Ada 3 wanita, ada 4 wanita di sana di surat At-Tahrim mulai ayat 10. Surat At-Tahrim surat nomor 66 mulai ayat 10. Itu dikisahkan wanitanya Lut, wanitanya Nuh. Maknanya istrinya Nuh, istrinya Lut. Itu dari zaman dulu. Mereka orang-orang yang ceng-ceng terus, gitu kan. Terus ada istrinya Fir'aun. Terus ada Maryam. Nah, coba jenengan lihat. Siapa di antara mereka yang terbaik dari 4 wanita itu? Nah, nanti dibaca tafsirnya juga. Dan Maryam itu senantiasa berada di mihrabnya, senantiasa berada di kamarnya. Ya, semoga ini ibu-ibu yang berangkat ngaji ini mendapatkan kekuatan ya, terus mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau suami mengajak sholat jamaah di masjid? Apa yang harus saya lakukan? Dengarin iki malahan. Suaminya yang ngajak, Masya Allah. Jadi kalau yang saya tahu dalilnya dari Rasulullah SAW, kalau seorang wanita berangkat ke masjid, suami itu nggak boleh nyuruh, nggak boleh ngelarang. Suaminya nggak boleh nyuruh, nggak boleh ngelarang. Tapi kalau memang mau ya, jenengan kan mau mentaati suami. Ya, tadi jenengan pergi ke masjid, maka pakailah pakaian yang memang pantas, kemudian tidak memakai minyak wangi dan tidak menimbulkan mudarat. Ya, semoga ini pasangan yang bahagia ini. Ke masjid bareng, taklim bareng, besok di surga bareng-bareng ini, Masya Allah. Ustaz izin tanya bagaimana sikap seorang muslimah yang dituduh sebagai pezina, diam saja atau perlu mengklarifikasi? Baca surat An-Nur, Bu. Bagaimana ketika Aisyah dituduh berzina? Maka seorang wanita lebih baik diam. Nanti Allah yang akan membela. Dan kalau ini memang ada tuduhan ada tuduhan bagi yang menanyakan ya, dan yang menanyakan itu memang tidak melakukannya, saya ikut mendoakan. Ya, semoga Allah tampakkan dan Allah wujudkan pertolongannya kepada panjenengan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, kalau minyak wangi diganti pewangi pakaian bagaimana? Nah, ini sifat seorang wanita mengeyel. Bahasa Indonesia mengeyel apa? Jadi engko nek Ustaz muni boleh gitu ya. Itu lengei pewangi ning nggon klambine itu jen akeh tenan ning nggon mesin cuci. Ya padha wae. Jadi kalau pewangi pakaian sebatas pewangi pakaian tidak ada masalah. Allah itu maha tahu kok, Bu, dari apa yang kita lakukan. Ya. Afwan, bila puasa ayam ubid dimajukan 1 hari sebelumnya. Jadi puasa ayam ubid itu kan tanggal 13, 14, 15, Bu. Boleh 14, 15, 16. Jadi jenengan boleh 13, 14, 15, boleh 14, 15, 16. Tapi kalau 12, 13, 14 ya alam. Saya belum mengerti dalilnya. Kalau dimajukan biasa tanggal 14, atau dimajukan 13, 14, 15, maka itu boleh. Ya. Mungkin masih ada yang lain, Bu? Ya. Saya sampaikan lagi tadi ayat yang ke-24 surat yang nomor 8, agar hati kita itu dipenuhi rasa malu kepada
Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa malu di dalam hati kita itu akan menjadikan semakin besar keimanan kita kepada Allah dan juga semakin menjadi kuatnya hati kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati yang selamat, hati yang dipenuhi rasa malu tadi itu, kalau kita kembali kepada surat yang ke-8 ayat 24 yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, istajibu lillahi. Ya. Penuhilah apa yang Allah perintahkan, penuhilah apa yang Rasul perintahkan. Kalau kita mendengar seruan dari Allah dan Rasulnya, mendengar Pak Ustadz misalnya menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah Nabi SAW, maka hidupkan hati kita dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Ya. Semakin kita menerima seruan Allah dan Rasulnya itu semakin kokohnya hati kita, semakin kuatnya hati kita. Ya, pada ayat yang lain, kalau Bunda Solehah ingat, ya, ada di surat yang keempat, surat An-Nisa ayat yang ke-65, itu keadaan orang yang berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Maknanya hati seorang yang dia beriman ketika menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Imam Al-Barbahari menjelaskan mereka tingkatannya itu yang pertama muttabi'an, yang kedua musaddiqan, yang ketiga musalliman. Ya, ayat yang ke-65 surat yang nomor 4 An-Nisa, Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Ya. Orang yang mereka itu berhukum, ya, kalau datang dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, hukumnya datang dari Al-Qur'an, hukumnya kemudian datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dia menerima, itu namanya muttabi'an. Ya. Ketika imannya bertambah, bukan hanya menerima dan tidak ada rasa berat. Ya, dalam melaksanakan tidak ada rasa berat. Ya, yang kadang-kadang tidak ada rasa berat itu kalau sholat dia tidak berat, tapi mungkin pas infak berat. Nah, gitu pas yang lain berat. Itu masih di sisi apa? Musaddiqan yang kedua. Nah, orang yang sepenuhnya menerima sepenuhnya itu wa yusallimu tasliman, namanya musalliman. Ya, maka kalau kita hubungkan lagi dengan surat Al-Fatir ayat yang ke-32 itu, surat 35, orang masuk surga itu ada 3. Ada orang masuk surga itu masuk neraka dulu, baru nanti setelah kemudian dibersihkan dosa-dosa di neraka, baru dia dimasukkan ke surga. Yang kedua, dia masuk surga tapi dengan hisab, melewati hisab. Yang nomor 3, ini orang yang imannya sempurna, dia masuk surga tanpa hisab dan azab. Doanya gimana dulu, Bu? Allahumma adkhilna jannatal firdausa bi ghairi hisabin wala adabin bi rahmatika ya rahman wa anta arhamur rahimin. Ya. Bunda Sholihah rahimakumullah, saya ulang tadi, ya, berarti ketika hati kita senantiasa dipenuhi rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mudah hati kita akan menerima perintah Allah, seruan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi diingat perkataan Ibnu Qayyim tadi, wa ala hasabi hayatil qalbi yakunu fihi quwwatu khuluqil haya. Kuatnya sifat malu itu tergantung kepada kondisi hidupnya hati. Ya, hidupnya hati itu dia akan semakin hidup ketika dia menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dia menerima semuanya, maka semakin kuat kemudian rasa malunya kepada Allah dan semakin mudah dia tundukkan dirinya, ya, untuk senantiasa berada pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang semakin paham, semakin ngerti, kemudian dia mendengar lebih baik wanita di rumah, baik di jannati,
maka sudah tidak ada lagi beban dalam diri dia. Bahkan semakin dia bisa menjaga dirinya di rumah, semakin dia menyempurnakan imannya dia kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada Bunda Salehah rahimakumullah semuanya. Dan tentu ada sesuatu yang kurang berkenan dari saya mesti ada, tetapi tidak ada yang saya niatkan kecuali kecintaan saya kepada panjenengan semuanya, agar panjenengan senantiasa berada pada syariat Allah, mendapatkan ampunan Allah, bahkan dalam seluruh apa yang keluar dari lisan kita dan apa yang kita amalkan senantiasa menjadi bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang kita sampaikan pada siang hari ini. Saya mungkin menambahkan lagi karo promosi ini, Bu. Jadi yang putra-putrinya mungkin pengen sekolah menghafal Al-Quran, Sekolah Islam Raudhatul Jannah masih membuka, yaitu untuk tingkat TK, SD, SMP itu putra-putri. Kalau tingkat SMA untuk yang putri dulu. Jadi kalau TK, SD, SMP itu putra-putri. Tapi kalau SMA baru untuk yang putri dulu. Silahkan panjenengan bisa mengajak putra-putri panjenengan di Sekolah Islam Raudhatul Jannah Gunung Pati. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas seluruh kekurangan saya. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.